Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah awalnya adalah adipati dari Palembang, namun kemudian pindah ke Demak dan mendirikan kerajaan Islam di sana pada tahun 1478 Masehi. Masa kejayaan kerajaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono tahun 1521 sampai 1546. Kemunduran dan keruntuhan kerajaan Demak dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546. Ia tewas dalam sebuah pertempuran melawan kerajaan Blambangan di Panarukan. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 dan diperkirakan terletak di Desa Pajang, Kota Surakarta. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan nama Jakatingkir. Kesultanan Demak meminta Jakatingkir untuk mendirikan kerajaan Pajang dan menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ketika Sultan Demak mengalami kemunduran dan pemberontakan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya melakukan penumpasan atas pemberontakan tersebut. Sultan Hadiwijaya membunuh Arya Penangsang dan menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak, serta memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Dengan demikian, Pajang resmi menjadi kerajaan pada tahun 1568 Masehi. Berikut adalah daftar raja kerajaan Pajang selama berdiri 21 tahun. Yang pertama yaitu Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang kedua yaitu Arya Pangiri atau Ngawantipura, yang ketiga yaitu Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya. Pada masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, wilayah kekuasaan Pajang meliputi wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Pada 1852 Masehi, terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari perang tersebut, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Perkenalkan, nama saya Helen Zaima Jasmine, absen 12. Nah, kali ini di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa kerajaan Islam yang ada di Jawa. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak, dan yang selanjutnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berdiri di Jawa pada abad 16 dan nama Demak sendiri sebelumnya yaitu bernama Bintoro. Nah, Kerajaan Demak berkembang pesat karena adanya letak yang strategis di jalur perdagangan nasional yang menghubungkan barat dan timur serta runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dalam waktu singkat, Kerajaan Demak berubah menjadi kota perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Fatah menjadi raja pertama Kerajaan Demak. Jadi, raja pertama yang ada di Kerajaan Demak sendiri itu ialah Raden Fatah. Dan bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Penembahan Palembang Syahidin Panatagama. Kedua, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586 Masehi. Pendiri kerajaan ini bernama Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati ing Aloka Sayyidin Panatagama. Ia merupakan putra dari Ki Ageng Pamanahan. Letak kerajaan ini berada di Kota Gede. Berada di sebelah tenggara Yogyakarta. Nah, penguasa kerajaan Mataram Islam selanjutnya ada Mas Jolang atau Penembahan Sedap Krapyak. Ia memerintah dari tahun 1601 Masehi sampai 1613 Masehi. Sedangkan pada tahun 1630 Masehi, Sultan Agung menetapkan Amangkurat I sebagai putra mahkota. Ia memerintah dari tahun 1645 sampai 1677 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Mataram menjalin hubungan dengan Belanda. Orang-orang Belanda diperkenankan membangun benteng di Kerajaan Mataram. Pendirian benteng dan tindakan sewenang-wenang Belanda akhirnya menyulut rasa tidak puas dari beberapa kalangan di Kerajaan Mataram terhadap pemerintahan Amangkurat I. Raja Amangkurat I ini digantikan dengan Amangkurat II.
Ia memerintah dari tahun 1677 sampai 1703. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah Kerajaan Mataram. Amangkurat II menyingkir ke daerah pedesaan dan mendirikan ibu kota Kerajaan Mataram baru di desa Wonokerto yang diberi nama Kartasuro. Amangkurat II meninggal pada tahun 1703 Masehi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Salum Fortunella, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan singkat tentang kerajaan Islam di Banten dan kesimpulan dari kerajaan Islam di Pulau Jawa. Jadi kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan dari Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaan Banten dan memilih Surasawan sebagai ibu kotanya. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin ini resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 Masehi hingga 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa mengembangkan kerajaan Banten hampir mencapai separuh Jawa Barat, Selat Sunda hingga Lampung. Puncaknya, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813 ketika Inggris mengambil alih Indonesia dari Belanda. Sultan Muhammad Syafiuddin yang diangkat pada 1809 Masehi menjadi raja terakhir Kerajaan Banten. Pengaruh Islam masuk ke Pulau Jawa melalui bandar-bandar di pesisir pantai utara Jawa melalui aktivitas perdagangan. Kemudian pada perkembangannya, Islamisasi yang terjadi di Pulau Jawa dapat menggeser dominasi kekuasaan Hindu-Buddha seperti Majapahit, Pajajaran, dan Pasundan. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Jawa antara lain Kerajaan Demak pada abad ke-15, Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16, Kerajaan Banten pada abad ke-16. Bukti masuknya Islam ke Pulau Jawa ialah ditandai dengan bukti keberadaan sebuah makam, yakni makam atas nama Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi. Lokasinya di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Selain itu, terdapat makam lainnya yang ditemukan di Gresik, yakni makam Malik Ibrahim dari Kasyan, Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Dengan demikian, kesimpulan besar mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa ialah di mana berkembangnya kekuasaan Islam di Jawa ialah sekitar pada abad ke-15 dengan awal masuknya Islam ditandai dengan keberadaan makam.